Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan mencoba memperagakan bagaimana cara saya mengajar di dalam kelas. Adapun materi yang saya ampu adalah biologi untuk kelas 12. Biasanya saya mengajar pertama-tama dengan mengucapkan salam, mengabsen, menyapa dulu mereka, mengabsen, lalu melakukan apersepsi. Selanjutnya untuk masuk ke materi, ke kegiatan inti, dan biasanya saya melakukan diskusi dan tanya jawab pada mereka tentang materi yang saya sampaikan pada hari itu, lalu melakukan tes, apakah itu secara lisan ataupun tertulis kalau kebetulan dibuatkan LKPD. Setelah itu baru melakukan kesimpulan. Baiklah, untuk video sekarang ini saya akan memperagakan bagaimana cara saya mengajar pada anak-anak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu yang sangat ibu cintai? Semoga kalian hari ini sehat-sehat selalu. Dan apabila ada teman kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah cepat angkat penyakitnya. Amin. Anak-anakku, kemarin kalian sudah belajar tentang enzim. Masih ingat apa itu enzim dan metabolisme? Ya, metabolisme itu adalah suatu reaksi enzimatis, ya. Dan dalam enzim tersebut kita juga tahu bahwa enzim itu merupakan suatu biokatalisator. Dalam materi bab 2 itu kemarin kita sudah tahu bahwa kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah mampu menjelaskan tentang apa itu enzim, fotosintesis, dan respirasi. Begitupun untuk kompetensi dasar keterampilan, kalian harus bisa membuat laporan tentang percobaan enzim, fotosintesis, dan respirasi anaerob. Nah, untuk hari ini ibu akan memperagakan bagaimana untuk percobaan fotosintesis, ya. Percobaan fotosintesis itu yang paling terkenal adalah dengan yang bernama Ingenhousz. Bagaimana percobaan Ingenhousz itu? Nah, yang seperti ini. Itu ada tabung kimia, ada corong, ada tabung reaksi, dan ada pengait. Jadi, gambar percobaan Ingenhousz ini perangkatnya seperti ini. Oke. Kita lanjutkan. Nah, itu tadi ya, gambar dari percobaan Ingenhousz. Bagaimana kalau seandainya kalian mau melakukan percobaan itu di rumah, mau trial and error? Nah, pertemuan hari ini ibu akan mendemonstrasikan atau memperagakan alat-alat Ingenhousz apa saja yang bisa digunakan di rumah. Oke. Yang pertama, ya, kalian harus menyediakan ember atau di sini ada tabung yang besar, ya. Tabung ini fungsinya adalah sebagai tabung atau sebagai tabung gelas kimia yang ada dalam percobaan Ingenhousz yang ini, ya. Nanti fungsinya untuk menyimpan air. Lalu apa lagi? Yang kedua adalah botol, ya, botol. Nah, ini berfungsi sebagai atau pengganti tabung reaksi yang ada pada Ingenhousz, ya. Lalu corong biasa. Lalu selanjutnya adalah tumbuhan.
tumbuhan yang digunakan adalah tumbuhan air, yaitu tumbuhan hidrilla. Tapi kalau tidak ada hidrilla bagaimana? Apakah percobaan tidak dilakukan? Nah, kita bisa menggantikan dengan tanaman kangkung misalkan. Kalau kangkung kan biasanya ada ya di setiap tempat, kangkung ataupun genjer misalkan ya. Atau genjer susah, kangkung juga susah. Apa ya? Ya tumbuhan yang ada di sekitar kalian saja. Yang terutama yang bersifat hidrofit, yaitu yang bisa hidup di air terutamanya dan ada gagangnya ya. Lalu bagaimana percobaan yang bisa kita lakukan? Pertama-tama sediakan tabungnya, lalu isi dengan air setengah air ya. Lalu si botol ini dan tumbuhan ini dimasukkan secara terbalik, atau sebelumnya corong dulu, dimasukkan demikian ya. Lalu tumbuhannya dimasukkan secara terbalik ya. Nah, nih masukkan, lalu kita rendam di dalam tabung tadi yang besar dan diisi setengah air. Lalu ininya sebelum dilepaskan ini harus diikat dulu ya. Ada pengikat gitu supaya apa? Supaya dia ajek ya, ajek tidak berubah-ubah gitu. Nah, lalu dijemur di tempat yang terkena sinar matahari. Atau misalkan sekarang kan musim hujan, tidak ada cahaya matahari, kita simpan saja di luar ya. Di luar kelas maksudnya, atau kalau di rumah percobaannya yang kalian lakukan kita simpan di luar, tentunya dengan tempat yang aman. Setelah itu kita perhatikan, kita amati selama 30 menit ya. Selama 30 menit itu kita buat sesi 5 menit pertama, 5 menit kedua, 5 menit ketiga, 5 menit keempat, dan seterusnya sampai 30 menit. Perhatikan, amati apa yang terjadi di dalam ruangan botol ini, apa yang kalian bisa lihat di dalam botol ini. Kalian bisa catat 5 menit pertama bagaimana, apa yang terjadi. 5 menit kedua, catat kembali apa yang terjadi, dan seterusnya ya. Inilah ya percobaan Ingenhousz yang sederhana yang bisa kalian lakukan di rumah. Ibu yakin kalian bisa mempelajarinya, kalian bisa melakukannya, dan alat dan bahannya ini sangat sederhana sekali dan semuanya ada di rumah kalian ya kan. Kalau tidak ada corong bagaimana, Bu? Kita kan bisa menggunakan botol ini, botol yang kecilnya dengan botol yang besar, kita potong ya. Fungsinya sama. Fungsi di sini adalah supaya apa? Supaya si tumbuhannya ini tidak kemana-mana gitu, terlindung ya, begitu ya kan. Semua bisa dilakukan di rumah. Oke, selamat mencoba, selamat berkreativitas, dan selamat bertrial and error. Ibu yakin ini bisa dilakukan oleh semuanya, dan nanti kalian bisa melaporkan hasilnya. Kalau bisa, kalian coba kembali di sekolah bersama-sama dengan kelompok kalian, dan tentunya dengan kehadiran ibu di sana. Oke? Semoga ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.